Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester filsafat mata kuliah filsafat umum. Yang pertama, 1. Periodisasi dunia filsafat atau abad filsafat dikelompokkan menjadi 4 periode, mulai dari filsafat abad Yunani kuno atau SM sampai dengan filsafat abad 21 Masehi sekarang. Masing-masing periode mempunyai karakteristik atau ciri khas objek kajiannya masing-masing. Jadi, Anda tuliskan dan Anda jelaskan. A. Nama atau istilah dari 4 periode tersebut adalah 1. Filsafat Yunani klasik bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad 5 sebelum Masehi, atau sekitar 500 sampai 600 tahun sebelum lahirnya Yesus Kristus di dunia ini. Filsafat Yunani awalnya dipengaruhi oleh mitologi Yunani dan peradaban tetangganya, Mesir dan Babilonia atau Irak sekarang ini, di mana kedua bangsa tersebut merupakan tempat di mana nabi-nabi berdakwah dan menyebarkan ajarannya. Sebelum trio filsuf Yunani yang paling terkenal atau Socrates, Plato, dan Aristoteles, telah ada filsuf alam Yunani yang terkenal. Dikatakan filsuf alam karena studi filsafat mereka membahas tentang apa unsur utama atau arche yang menyusun alam semesta. Thales mengatakan air, Anaximandros mengatakan sesuatu yang non-fisik atau tak terbatas, sementara Anaximandros mengatakannya udara. Kemudian setelah filsuf alam, lahirlah filsuf yang membahas tentang ilmu pasti dan matematika seperti Pythagoras, Herakleitus, dan Parmenides. Selanjutnya, 2. Filsafat abad pertengahan dimulai pada abad ke-4 sampai abad ke-15. Filsafat barat pada pasca kelahiran Yesus Kristus ini ditandai dengan berpadunya filsafat dan agama. Sayangnya, ajaran filsafat yang bertentangan dan doktrin gereja diberangus, bahkan filsuf yang mengeluarkan ajaran tersebut dihukum mati. Hal itu bisa kita dapati dari peristiwa matinya Kopernikus dan Galileo yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan doktrin gereja. Itulah mengapa filsafat abad ini juga disebut sebagai abad kegelapan filsafat. Filsafat barat mengalami stagnansi atau keterhambatan. Di sisi lain, filsafat timur khususnya filsafat Islam mengalami perkembangan pesat pasca lahir dan tersebarnya ajaran Muhammad SAW di abad kegelapan filsafat ini. Hanya yang berhasil memadukan filsafat dan agamalah yang berhasil bertahan dan diakui ajarannya. Dan filsuf tersebut salah satunya adalah Thomas Aquinas dengan teorinya yang paling terkenal, 5 argumentasi pembuktian keberadaan Tuhan. 3. Filsafat abad modern. Berawal dari abad 16 hingga abad 19, filsafat abad modern didahului oleh pergerakan filsuf yang menentang dominan gereja. Pada pertengahan abad ke-16, lahirlah gerakan Renaissance di Prancis dan Italia, di Inggris dan Aufklärung di Jerman. Intinya, Eropa berada pada zaman pencerahan. Filsafat kemudian memisahkan diri dari kungkungan agama versi gereja. Disinilah berawal istilah sekularisasi atau pemisahan kewenangan antara keilmuan atau sains atau materi dan agama atau non-materi. Sekularisme ini yang membawa filsafat barat pada perkembangan dan penyebaran yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan banyaknya lahir filsuf-filsuf baru pada zaman ini, di antaranya Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, Immanuel John Locke, Baruch Spinoza,
Soren Kierkegaard, Auguste Comte, Karl Marx, Nietzsche, dan masih banyak lagi. 4. Filsafat kontemporer atau biasa juga disebut filsafat postmodernisme setelah modern, dimulai sejak abad ke-20 hingga sekarang ini atau abad 21. Filsafat pada zaman ini melahirkan paham-paham baru, diantaranya fenomenologi, filsafat perempuan atau feminisme, filsafat hidup atau eksistensialisme, dan paham-paham lainnya. Pada abad ini pula, para filsuf kemudian mengkhususkan diri pada objek kajian filsafat tertentu. Di sisi lain, para filsuf tersebut mengumumkan atau mengeneralisasi gerakan mereka ke dalam bentuk komunitas tertentu. Perbedaan paling mencolok pada filsafat zaman ini adalah banyaknya beredar jurnal filsafat atau kumpulan beberapa tulisan oleh penulis berbeda. Pada filsuf zaman ini, di antaranya Edmund Husserl, Henry Burgos, R. K. Scherer, Bertrand Russell, Thomas Kuhn, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Jürgen Habermas, dan lainnya. Atau pada periode Helenistik, berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Banyak ahli filsuf meyakini bahwa budaya barat berasal dari filosofi Yunani. Alfred Northwick mencatat bahwa secara garis besar bentuk filsafat barat berasal dari catatan Plato. Pengaruh ini berlangsung dari Yunani kuno hingga abad pencerahan. Beberapa klaim bahwa filsafat Yunani juga mempengaruhi ilmu kosmologi dan literatur naskah kuno di timur dekat kuno. Martin Littfried West memberikan klarifikasi hubungan kosmologi dan teologi Asia, membantu para filsuf Yunani memberikan gambaran atau ide dalam mengajarkan ilmu filsafat. Hal tersebut kita sadari sebagai filsafat Yunani. Tradisi filsafat konvensional selanjutnya banyak yang merujuk ke Socrates. Hal ini terjadi hingga berakhirnya masa Yunani kuno pada abad ke-21 sekarang. Selanjutnya, C. Ciri khas atau pusat objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut adalah 1. Muhammad Nur Syam berpendapat para ahli menerangkan bahwa objek filsafat itu dibedakan atas objek material filsafat. Segala sesuatu yang ada mungkin ada, baik material maupun konkret, psikis maupun non-material abstrak psikis, termasuk pula pengertian abstrak logis, konsepsional, spiritual, dan nilai-nilai. Dengan demikian objek filsafat tidak terbatas. Selanjutnya 2. Puja Wijata berpendapat jadi objek materi filsafat ialah ada yang mungkin ada. Dapatkah dikatakan bahwa filsafat itu keseluruhan dari segala ilmu yang menyelidiki segala sesuatu juga? Yang kami maksud adalah objek dan objek material dari ilmu seluruhnya, akan tetapi filsafat tetap filsafat dan bukan merupakan kumpulan atau keseluruhan ilmu. 3. Umar Amin Husin berpendapat masalah lapangan penyelidikan filsafat adalah karena manusia mempunyai kecenderungan hendak berpikir tentang segala sesuatu dalam alam semesta. Objek sebagaimana tersebut adalah menjadi objek material filsafat. 4. Louis Kastov berpendapat berpendapat lapangan kerja filsafat itu bukan main luasnya, meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu apa yang ingin diketahui manusia. 5.
H.A. Dardiri berpendapat, objek materi filsafat adalah segala sesuatu yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, maupun ada dalam kemungkinan. Kemungkinan apa gerangan segala sesuatu yang ada itu? Segala sesuatu yang ada dapat dibagi dua, yaitu satu ada yang bersifat umum dan dua ada yang bersifat khusus. 6. Abbas Hamami M. berpendapat sehingga dalam filsafat objek materi itu adalah ada yang mengatakan alam semesta, semua keberadaan, masalah hidup, masalah manusia, masalah Tuhan, dan lainnya. Karena untuk menjadikan sesuatu pendapat tentang tumpuan yang berbeda, akhirnya dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada yang merupakan objek material. Setelah meneropong berbagai pendapat dari para ahli di atas, dapat ditarik sesuatu kesimpulan bahwa objek material dari filsafat sangat luas dan mencakup segala sesuatu yang ada. Selanjutnya D. 3 orang filsuf yang hidup dan populer pada masing-masing periode tersebut serta pemikiran mereka masing-masing adalah 1. Aristoteles pada tahun 381 sampai 322 Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. 2. Marcus Tullius Cicero tahun 106 sampai 43 SM mengatakan filsafat adalah ibu dari semua seni, the mother of all the. Juga sebagai ars vitae, yaitu filsafat sebagai seni kehidupan. 2. Al-Farabi tahun 258 sampai 339 Hijriah atau 870 sampai 950 Masehi dalam Al-Samarat Al-Mardiyah 26 sampai 27 mengatakan bahwa pada hakikatnya filsafat merupakan satu kesatuan. Karena itu filsuf besar harus menyetujui bahwa satu-satunya tujuan adalah mencari kebenaran. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 adalah salah satu periode filsafat adalah abad pertengahan. Pada periode ini filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga abad ini juga dikenal dengan istilah abad kegelapan. Namun di belahan dunia Islam filsafat mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga pada periode ini bermunculan para filsuf Islam atau filsuf Muslim. Anda tuliskan dan Anda jelaskan. A. Mengapa abad pertengahan disebut juga dengan abad kegelapan dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu? Jawabannya adalah karena pada abad pertengahan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa dianggap mengalami kemunduran dan stagnan setelah runtuhnya Kaisaran Romawi Barat. Abad pertengahan adalah periode dalam sejarah Eropa dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 1476 Masehi hingga ditaklukkannya Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, oleh Turki Utsmani pada 1453 Masehi dan dimulainya periode Renaissance pada akhir abad ke-15 Masehi. Pada abad pertengahan Eropa terpecah menjadi negara kerajaan dan republik kecil. Feodalisme menjadi tatanan masyarakat yang dominan dan pengaruh gereja Katolik sangat besar. Kekaisaran Romawi Barat runtuh akibat invasi suku-suku Germanik yang menyebabkan terbaginya Eropa menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Inggris misalnya terbagi menjadi 7 kerajaan kecil yang didirikan suku Anglon sampai Sakon. Kerajaan-kerajaan ini menganut sistem feodalisme di mana raja berkuasa menyerahkan sebagian tanah kepada bangsawan bawahnya. Sebagai gantinya, bangsawan akan menyediakan upeti dan tentara saat perang. Akibat feodalisme, kekuasaan kerajaan menjadi lemah karena kekuasaan terletak pada
para bangsawan yang menjadi tuan tanah ini. Rakyat kecil hidup sebagai petani yang menggarap tanah milik bangsawan. Rakyat tidak memiliki hak atas tanah ini dan harus membayar sewa berupa hasil bumi kepada para bangsawan. Lemahnya kekuasaan kerajaan dan hancurnya sistem pemerintah yang sebelumnya dibangun Kekaisaran Romawi membuat kekuasaan para pendeta di gereja Katolik meningkat. Para pendeta memberikan pelayanan keagamaan namun juga menjadi penasehat pemerintah karena mereka termasuk sedikit orang pada abad pertengahan yang bisa baca, tulis, dan berpendidikan. Akibatnya, pada abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Eropa terhambat. Setelah masuknya pengetahuan baru dari penterjemahan buku-buku dari Yunani kuno dan Romawi kuno melalui karya ilmu Arab, barulah terjadi perkembangan pengetahuan yang pesat. Perkembangan pengetahuan ini seiring dengan munculnya kota perdagangan besar di Italia seperti Florence dan Venezia memicu terjadinya Renaissance dan berakhirnya abad pertengahan. Selanjutnya pertanyaan yang C. 5 filsuf muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian mereka masing-masing. Jawabannya, pertama, Al-Kindi 188 sampai 260 Hijriah. Selama masa hidupnya, Al-Kindi terbilang ilmuwan yang produktif. Ia menulis banyak karya di sejumlah disiplin ilmu, mencakup metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astronomi, optik, dan lain sebagainya. Di antara buku-buku terkenal karangan Al-Kindi adalah Kitab Al-Kindi ila al-Muttasim, Bilal fi al-Fas Salah al-Ula, Kitab al-Falsafah, Ad-Dat Kilat, wa al-Masail, al-Madhikiyah, dan lain sebagainya. Yang kedua, Al-Farabi tahun 258 sampai 339 Hijriah. Sejak kecil, Al-Farabi dianggap sebagai sosok berbakat istimewa. Ia menguasai banyak bahasa dengan konsentrasi Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Di bidang filsafat, kontribusi pentingnya adalah dengan menggabungkan filsafat Yunani dan filsafat Islam. Ia juga ahli di bidang matematika, pengobatan, musik, agama, dan lain sebagainya. Dan masih banyak juga ahlinya di bidang filsafat. Ia mendapat julukan guru kedua setelah Aristoteles yang disebut guru pertama, di antaranya karya-karya Al-Farabi dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketiga, Ibnu Haytham tahun 354 sampai 430 Hijriah. Hingga sekarang Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optik modern di barat. Ia dikenal dengan nama Al-Ibnu Haytham menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Analisisnya mengenai cara kerja mata dan pengobatannya masih dipelajari hingga saat ini. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Munazir atau buku optik yang hingga kini dilakui sebagai rujukan ilmu optik di banyak universitas dunia. Yang keempat, Ibnu Sina tahun 370 sampai 428 Hijriah. Ibnu Sina menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum, Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Ibnu Sina menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berwujud Al-Qanun fi at-Tibb yang berisi ensiklopedia tentang ilmu kedokteran. Ibnu Sina berhasil mengkodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab. Karya-karyanya tentang kedokteran menjadi referensi penting disiplin kedokteran pada masa itu, bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad dari abad ke-12 sampai hingga 17 Masehi. Yang kelima, Al-Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah.
Al-Ghazali memperoleh pendidikan di madrasah Imam Al-Juwani. Ia belajar mazhab Syafi'i dan mendalami teori Islam dan tasawuf. Berkat pengetahuannya yang luas dan dalam, ia dipercaya memimpin Universitas Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus menjadi guru besarnya. Bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Tasawuf Al-Falasifah, dan lain sebagainya terus dipelajari di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat, dibolehkan atau dilarang, sekaligus tuliskan pula dalil atau naskah yang relevan. Jawabannya, bertele-tele tanpa penyelesaian. Adalah hukum filsafat adalah haram dan ia pintu kekafiran. Tidak ada dalam filsafat kecuali kebodohan, pemutaran kata, dan kebingungan dan sebuah pembahasan. Az-Zabi rahimahullah berkata, hampir tidak ada orang-orang yang memperdalam ilmu filsafat kecuali ijtihadnya akan mengantarkannya kepada pendapat yang menyelisih kemurnian sunnah. Karenanya, para ulama salaf mencela mempelajari ilmu orang-orang kuno, karena ilmu filsafat lahir dari para filsuf yang berpemikiran dariyah atau adhis. Barang siapa yang dengan kecerdasan berkeinginan untuk mengompromikan antara ilmu para nabi dengan ilmu para filosof, maka pasti ia akan menyelisih para nabi dan juga menyelisih para filsuf. Mizanul I'tidal 3-144. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu filsafat dan ahli filsafat. Tarik al-Islam li Az-Zabi 14 atau 332. Bagi Anda yang baru belajar filsafat akan kenal dengan namanya Aristoteles, Pythagoras, dan semisalnya. Ilmu ini adalah kekufuran yang nyata, mengingkari Rob, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan takdir. Filsafat adalah seburuk-buruk ilmu. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Idealisme dan materialisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu, bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realitas. Anda jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat idealisme dan materialisme tersebut, serta tuliskan pula tokoh masing-masing aliran tersebut. Jawab, idealisme suatu pandangan dunia metafisik yang mengatakan bahwa realitas dalam dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidik tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, dan tidak hanya di metode ilmu objektif semata-mata. Oleh karena alam mempunyai arti dan maksud yang di antar aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia, maka seseorang idealis berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam antara manusia dan alam. Materialisme sebagai the important consumer edge toward possession, sebuah kelekatan konsumen pada kepemilikan barang duniawi yang penting. Definisi tersebut menegaskan bahwa materialisme terkait dengan masalah kepemilikan barang duniawi yang dianggap penting dalam hidup. Dan masing-masing tokoh tersebut idealisme. Yang pertama, tokoh Johann Gottlieb Fichte adalah filosof Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780 sampai 1788. Filsafat menurut Fichte haruslah
dideduksi dari satu prinsip. Ini sudah mencukupi untuk memenuhi tuntutan pemikiran moral bahkan seluruh kebutuhan manusia. Yang kedua, Hegel lahir di Stuttgart, Jerman pada tanggal 17 Agustus 1770. Ayahnya adalah seorang pegawai rendah bernama Georg Ludwig Hegel dan ibunya yang tidak terkenal itu bernama Maria Magdalena. Pada usia 7 tahun, ia memasuki sekolah Latin, kemudian gimnasium. Hegel muda ini tergolong anak telmi alias telat mikir. Pada usia 18 tahun, ia memasuki Universitas Tübingen. Setelah menyelesaikan kuliah, ia menjadi seorang tutor selain mengajar di Jena. Pada usia 41 tahun, ia menikah dengan Marie von Tuher. Karirnya selain menjadi direktur sekolah menengah, juga pernah menjadi redaktur surat kabar. Ia diangkat menjadi guru besar di Heidelberg dan kemudian pindah ke Berlin hingga ia menjadi rektor Universitas Berlin pada tahun 1830. Selanjutnya, materialisme, yaitu tokoh Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Dasar filsafat Marx adalah bahwa setiap zaman sistem produksi merupakan hal yang fundamental yang menjadi persoalan bukan cita-cita politik atau teologi yang berlebihan, melainkan suatu sistem produksi sejarah merupakan suatu perjuangan keras, perjuangan yang tertindas melawan kelas yang berkuasa. Pada waktu itu, Eropa disebut kelas borjuis. Pada puncaknya dari sejarah ialah sesuatu masyarakat yang tidak berkelas dan menurut Marx adalah masyarakat komunis. Selanjutnya, B. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 679 Masehi. Menurut Thomas Hobbes, materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pencaran dari materi. Dapat dikatakan juga bahwa materialisme menyangkal ada dua ruang mutlak lepas dari barang-barang material. Selanjutnya, tokoh C. Corbin 1974. Menurut Corbin, materialisme adalah teori belief that only material thing exist, teori atau kepercayaan bahwa ada hanya benda-benda material saja. Sebagian ahli lain mengatakan bahwa materialisme adalah kepercayaan bahwa yang ada hanyalah materi dalam gerak. Juga dikatakan kepercayaan bahwa pikiran memang ada, tetapi adanya pikiran disebabkan perubahan-perubahan materi. Materialisme juga berarti bahwa materi dan alam semesta tidak memiliki karakteristik pikiran, seperti tujuan, kesadaran, niat, tujuan, makna, arah, kecerdasan, kemauan, atau upaya. Selanjutnya, D. Van der Waal tahun 2000. Van der Waal mengatakan bahwa materialisme dengan menyatakan bahwa materialisme ini terdiri atas sesuatu aglomerasi atom-atom yang dikuasai oleh hukum fisika kimiawi, bahkan bentuknya manusia sangat dimungkinkan berasal dari himpunan atom-atom tertinggi. Apa yang dikatakan kesadaran jiwa atau roh sebenarnya hanya setumpuk fungsi kegiatan dari otaknya yang bersifat sangat organik materialistis. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran filsafat yang juga selalu berseberangan ide, gagasan, dan pemikiran. Misalnya, mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya. Anda jelaskan pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Selanjutnya, Anda kritisi ide atau pemikiran kedua aliran tersebut, apa kekurangannya dan apa kelebihannya.
Serta jangan lupa tuliskan pula para tokoh masing-masing. Jelaskan. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan, sementara pada kutub yang lain. Empirisme berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Ide dan gagasan untuk menitesiskan antara rasionalisme dan empirisme yang pada zamannya menjadi dua aliran terutama berdiri sendiri dengan pokok pikiran masing-masing, melalui kritis menentang dogmatisme dan tidak menerima begitu saja kemampuan rasio tanpa menguji batas-batasnya. Dan tokoh-tokoh aliran rasionalisme adalah Blaise Pascal, Christian Wolff, René Descartes, Baruch Spinoza, dan G. W. Leibniz. Selanjutnya, tokoh empirisme adalah Francis Bacon, Thomas Hobbes, dan John Locke. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dan saya jelaskan. Mohon maaf atas ketidakjelasan dalam menjawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.